Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Abdul Rohim. Kode sahamnya Truk, nama perusahaannya yaitu PT Guna Timur Raya Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Kemudian selanjutnya di sini kita masuk ke chartnya dulu ya. Oke, di sini kita ganti kodenya Truk. Kemudian time frame-nya kita perpanjang ya. Kemudian kita enter. Kita perbesar dulu. Nah, kalau kita lihat grafiknya, selama setahun terakhir, perusahaan ini cenderung sideways ya harga sahamnya. Ia pernah menyentuh harga tertingginya selama setahun terakhir di harga Rp292 per lembar. Kemudian terendahnya di harga Rp84 per lembar, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya di sini. Apakah mereka akumulasi, distribusi, atau do nothing? Perlu diketahui, perusahaan ini itu biasanya banyak digerakkan oleh Mr. B. Kita menyebutnya Mr. B. Oke, langsung saja kita cek data transaksinya atau data broker summary-nya. Oke, langsung saja kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Nah, selanjutnya kita ganti di sini kode sahamnya Truk ya. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 01/04/2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Guna Timur Raya Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini, dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 20 Mei 2022, di periode ini, investor besarnya melakukan aksi big distribusi. Jadi, di periode ini mereka melakukan jualan dalam jumlah yang besar. Nah, kalau distribusinya terus berlanjut, maka harga sahamnya akan turun lebih dalam lagi. Namun, ketika perdagangan esok atau selanjutnya, investor besarnya itu menambah akumulasi atau yang aktif transaksi ini Mr. B, itu menambah porsi kepemilikan, maka ada peluang harga sahamnya naik. Oke, kita tutup data transaksinya ya. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, di channel Telegram, rekan-rekan bisa bertanya seputaran investasi saham. Nah, berikutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Guna Timur Raya Tbk ini 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 100% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya itu sebesar 68,7%. Ini data yang efektif dari tanggal 19 Mei 2022. Jadi data ini yang saya katakan tadi itu diambil berdasarkan tanggal terakhirnya yaitu 18 Mei 2022. Karena memang BI sendiri itu menyediakan data itu delay 1 hari seperti itu. Sebenarnya bisa saja kita mendapatkan yang real time, tetapi harus membayar
atau berlangganan dalam jumlah sesuai kesepakatan seperti itu. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 31,7%. Nah, ini porsi kepemilikan retail yang sudah termasuk sangat besar sekali, melebihi ambang batas maksimum kepemilikan retail seperti itu. Ya, walaupun seperti itu, supir atau pengendali di perusahaan ini termasuk yang sangat sulit diikuti. Jadi, dia berani untuk menggerakkan harga meskipun retailnya banyak seperti itu. Karena memang gaya dia itu sangat berubah-ubah dan sangat sulit untuk diikuti. Seperti itu. Polanya itu dia selalu berubah-ubah. Nah, jadi kesimpulannya, karena perusahaan ini terus didistribusi oleh Mr. B atau investor besar yang lain, maka potensi harga sahamnya bisa turun lebih dalam. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kepemilikan investor besarnya di sini kategorinya besar untuk ditradingkan. Jadi 80% itu termasuk besar untuk ditradingkan. Baik itu trading bulanan maupun harian atau mingguan seperti itu. Kalau untuk investasi jangka panjang, sebaiknya tunggu investor besarnya menambah porsi kepemilikan hingga di atas 75% seperti itu. Itu standar yang kalau kita ingin investasi 5 tahun atau 10 tahun. Tapi dengan catatan kita terus memantau peta kepemilikannya. Karena ketika investor besarnya terus menjualan atau membuang barang ke retail, itu potensinya berbahaya kalau untuk investasi jangka panjang seperti itu. Sebaiknya pilihlah perusahaan-perusahaan yang potensi multi-baggernya lebih besar dengan melihat porsi kepemilikannya di atas 90%. Itu perusahaan-perusahaan yang sangat bagus untuk investasi jangka panjang. Apalagi ketika scriptless rasio yang dicetak jumlahnya sedikit. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Abdul Rohim. Sekali lagi bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.